Alhamdulillah, alhamdulillahil mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamul atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadiril qail fi muhkam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada kita semuanya untuk selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari atas mimbar ini, khatib juga berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema menjaga ilmu agama dengan amanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu adalah amanah yang Allah anugerahkan kepada kita. Karenanya kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita cari ilmu itu dengan cara yang benar. Kita pahami dengan pemahaman yang benar dan kita sampaikan dengan benar. Mencari ilmu agama dengan cara yang benar artinya mempelajari ilmu itu dari guru yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memahami ilmu agama dengan pemahaman yang benar artinya memahami ilmu itu sesuai dengan pemahaman para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan menyampaikan ilmu dengan benar artinya ilmu yang telah diajarkan atau disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Tidak ditambahi, tidak dikurangi, dan tidak diselewengkan. Menjaga harta dengan amanah itu penting, tapi menjaga ilmu dengan amanah jauh lebih penting. Sebaliknya, memperlakukan ilmu dengan tidak amanah atau khianat pada ilmu dampaknya akan jauh lebih besar dan berbahaya daripada khianat dalam masalah harta. Khianat dalam masalah ilmu dampaknya bisa jauh lebih berbahaya. Khianat dalam masalah harta memang dapat menimbulkan banyak kerugian, tapi kerugian yang diakibatkan hanya bendawi dan duniawi yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan kerugian yang diakibatkan khianat pada ilmu kaitannya dengan ukhrawi dan bisa menyebabkan kesengsaraan yang sifatnya abadi di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Seseorang yang tidak amanah dalam masalah ilmu agama bisa menjadi sumber bencana bagi banyak orang. Menyampaikan ilmu secara serampangan dan hanya berdasar hawa nafsu adalah salah satu bentuk khianat dalam masalah ilmu. Hal itu dapat menyebabkan banyak orang terjerumus dalam kesesatan. Ribuan bahkan jutaan orang mungkin akan terjatuh ke dalam dosa besar. Dan mungkin saja ribuan orang akan keluar dari Islam dan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah kita diingatkan dan diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala
agar tidak menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah melarang kita untuk mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah engkau mengucapkan perkataan tanpa dasar ilmu. Quran surat Al-Isra ayat 36. Di antara sikap amanah dalam menjaga ilmu adalah tidak malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu pada saat tidak mengetahui satu persoalan, terutama yang terkait dengan agama. Apa yang dilakukan Imam Malik bin Anas bisa menjadi teladan bagi kita semua. Suatu ketika beliau didatangi seseorang yang membawa daftar 48 pertanyaan. Imam Malik hanya menjawab 6 dan selebihnya beliau mengatakan saya tidak tahu. Dalam riwayat yang lain, beliau menjawab 16 soal dan 32 pertanyaan sisanya. Beliau tanpa malu dan gengsi mengatakan saya tidak mengetahui jawabannya. Imam Malik adalah pendiri mazhab Maliki. Beliau adalah guru dari Imam Syafi'i. Beliau berjuluk Imam Daril Hijrah, pucuk pimpinan para ulama kota Madinah. Beliau tidak hanya berhasil mencetak para ulama besar sekali Imam Syafi'i. Di samping itu, dari madrasahnya beliau lahir pula para wali besar sekali Imam Thauban bin Ibrahim yang berjuluk Dhunnun al-Misari, yang salah satu kata mutiaranya dalam akidah selalu didengungkan dan diagaungkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Mahma tasawwarta bibalika fallahu la yushbihu dzalika. Apapun yang terbayang dalam benakmu, maka Allah tidak menyerupai itu. Jika ulama setingkat Imam Malik sama sekali tidak merasa malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu, kenapa kita harus merasa kehilangan harga diri untuk mengatakan tidak tahu dalam hal-hal yang memang kita tidak tahu? Sok tahu, terutama dalam masalah agama, hanya memberikan keuntungan duniawi sesaat yang sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Sok tahu atau mengaku tahu padahal tidak tahu dalam masalah agama hanya akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Seseorang yang menjawab pertanyaan seputar agama tanpa dasar ilmu akan dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat oleh para malaikat langit dan bumi, dan terjatuh ke dalam salah satu dosa besar. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man afta bighairi ilmin la'anathu malaikatus samai wal ard." Barang siapa berfatwa bicara agama tanpa dasar ilmu, maka ia dilaknat oleh para malaikat di langit dan di bumi. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janganlah karena malu dan gengsi kepada sesama makhluk, namun kita tidak malu kepada Allah. Semestinya kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala daripada malu kepada sesama makhluk. Rasa gengsi dan malu kepada sesama makhluk tidaklah bermanfaat sama sekali di akhirat. Anggapan dari sesama makhluk bahwa kita alim dan banyak ilmu tidak akan melapangkan rizki dan menunda ajal kita. Sebaliknya, jatuhnya harga diri kita dalam pandangan makhluk yang disebabkan kita berterus terang mengatakan tidak tahu dalam masalah agama tidak akan mengurangi rezeki dan mempercepat ajal kita. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Rezeki kita sudah dijatah oleh Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Rezeki tidak akan bertambah atau berkurang dengan sebab apapun. Ajal kita juga telah tertulis di Lauhul Mahfuz, tidak akan bisa dipercepat atau ditunda barang sesaat pun dengan sebab apapun dan oleh siapapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba' faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anna al-bala' wal ghala' wal waba' wal fakhsha' wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'azukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.